Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, semoga kalian selalu sehat dan bersemangat ya. Kali ini kita akan belajar materi untuk SD kelas 5, tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran kelima. Pada pembelajaran kelima ini, materi yang akan disampaikan adalah fungsi organ pencernaan manusia dan menentukan simpulan isi iklan. Nah, jika kalian sudah siap, kita akan mulai ya. Namun sebelumnya, silahkan berdoa terlebih dahulu. Suatu pagi, Dayu mengeluh sakit perut saat ia sedang berbaris dan bersiap masuk ke kelas. Setelah dicari tahu, ternyata Dayu tidak sarapan. Malam sebelumnya, ia juga terlambat makan malam. Akhirnya, sakit mahnya pun kambuh. Anak-anak, banyak orang berpikir bahwa penyakit mah hanya bisa diderita oleh orang dewasa. Ternyata anak-anak pun bisa terkena mah. Mah terjadi karena gas pada lambungnya tinggi. Pada anak-anak yang mudah memproduksi gas pada lambungnya memiliki pantangan makanan. Misalnya tidak boleh makan pedas dan asam. Mereka harus banyak makan sayur dan buah, serta tidak boleh terlalu banyak makan mie instan ya. Oleh sebab itu, anak-anak harus terus diingatkan untuk selalu menjaga apa yang mereka makan. Fungsi alat pencernaan kita adalah untuk memproses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Untuk mencerna makanan diperlukan organ pencernaan. Bahan makanan yang kita makan tidak langsung diserap oleh sel-sel tubuh. Sebelum diserap, bahan makanan harus dicerna melalui proses pencernaan. Nah, anak-anak, apa itu pencernaan? Pencernaan adalah proses mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Pencernaan dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama, pencernaan mekanik, yaitu proses mengubah makanan menjadi lebih kecil dan lembut. Biasanya terjadi di mulut ya anak-anak. Dengan bantuan gigi dan air liur, maka makanan dibuat menjadi lebih kecil dan lembut. Selanjutnya yang kedua, pencernaan kimiawi. Pada pencernaan kimiawi terjadi proses mengubah zat makanan yang kompleks menjadi zat yang lebih sederhana dengan enzim sehingga mudah diserap oleh tubuh. Pada pencernaan kimiawi ini terjadi pada lambung dan juga usus ya. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem pencernaan manusia. Apakah kalian masih ingat apa saja organ-organ pencernaan dari manusia? Kita akan mengingatnya kembali ya. Yang pertama yaitu mulut, yang kedua kerongkongan, kemudian yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang terakhir anus. Itulah proses perjalanan makanan pada sistem pencernaan manusia, dimulai dari mulut dan diakhiri melalui anus. Nah, berikut ini kita akan membahas tentang fungsi organ pencernaan manusia. Simak baik-baik ya. Yang pertama adalah fungsi mulut. Fungsi mulut yaitu untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus dan lunak agar lebih mudah untuk ditelan dan dicerna. Organ yang membantu pencernaan di dalam mulut yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Yang kedua, fungsi kerongkongan. Kerongkongan berfungsi sebagai penghubung antara mulut dan lambung. Di kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas dan mendorong makanan ke dalam lambung. Yang berikutnya adalah fungsi lambung. Lambung berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya. Otot pada lambung mengaduk makanan dengan enzim dan asam agar makanan dapat disalurkan pada usus kecil. Berikutnya, fungsi usus halus.
Fungsi usus halus adalah sebagai tempat terjadinya pencernaan secara kimiawi dan tempat penyerapan sari makanan. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian ya, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Nah, yang berikutnya fungsi usus besar, yaitu untuk menyerap air dari sisa makanan, tempat pembusukan sisa makanan yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Kemudian pembusukan tersebut membuat fases menjadi lunak dan mudah dikeluarkan. Nah, selanjutnya fungsi anus. Anus merupakan tempat keluarnya feses atau kotoran sisa-sisa pencernaan dari tubuh manusia. Nah, disinilah berakhirnya perjalanan proses makanan pada pencernaan manusia ya. Anak-anak, tahukah kamu bahwa panjang saluran pencernaan orang dewasa bisa mencapai 30 meter? Dengan mengetahui dan mengerti tentang sistem pencernaan dan proses pencernaan makanan, maka kamu dapat lebih memahami cara menjaganya agar tetap sehat. Nah, sekarang coba kalian amatilah iklan berikut ini ya. Iklan di samping menjelaskan tentang gaya hidup sehat. Organ pencernaan yang sehat juga didukung oleh gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat membuat kita menyadari pentingnya kesehatan dan menghindarkan kita dari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Nah, selanjutnya kita akan membuat simpulan dari iklan ini ya. Bagaimana cara menentukan simpulan isi iklan? Langkah pertama, kalian harus cermati dan amati gambar dan kalimat iklan yang terdapat pada iklan tersebut. Kemudian yang kedua, coba kalian temukan kata kunci dalam iklan tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, kalian susunlah pernyataan berdasarkan kata kunci, kalimat, serta gambar iklan dengan menggunakan kalimatmu sendiri ya. Itulah cara untuk menentukan simpulan dari isi iklan. Anak-anak, sekarang kita akan membuat simpulan dari iklan ini ya. Coba kalian amati dan cermati baik-baik. Pertama-tama yang harus kalian perhatikan adalah kata kuncinya. Apakah pada iklan ini terdapat kata kunci? Ya, kita sudah menemukannya. Kata kunci pada iklan ini yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya, kalian amati ya gambarnya. Apakah gambar yang terdapat dalam iklan ini sudah sesuai dengan isi iklan? Ya, benar sekali. Setelah kita amati bahwa gambar-gambar yang ada pada iklan itu sudah sesuai dengan kalimat iklannya. Selanjutnya, yang ketiga, kalian perhatikan apakah terdapat target dalam iklan tersebut. Target itu adalah tujuan disampaikannya iklan itu ya. Pada iklan, target iklannya adalah untuk seluruh masyarakat. Nah, anak-anak, pada iklan ini terdapat kata kunci, gambar iklan yang sesuai, dan juga target dari iklan. Berdasarkan pengamatan kita terhadap iklan tadi, menurutku iklan tersebut di atas mengajak masyarakat untuk memiliki perilaku hidup bersih dan sehat. Iklan ini menurutku efektif karena memiliki gambar yang informatif serta sesuai dengan kalimat iklannya. Untuk membuat iklan yang lebih baik, aku akan menggunakan kata-kata yang menarik dan mudah dipahami serta gambar-gambar yang lebih menarik. Karena fungsi dari iklan tersebut adalah sebagai himbauan kepada masyarakat agar menjadikan pola hidup sehat sebagai gaya hidup. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.